Lihat nih, pijatan ahli tulang yang udah tersohor kemana-mana. Ini memang pijatan khusus, hanya orang tertentu yang bisa. Keahlian kayak gini banyak ditemukan di Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Disinilah jagoan-jagoan penyambung tulang berasal. Sampai-sampai ada cerita nih, kalau patah tulang langsung aja bawa ke Cimande, gak usah ke rumah sakit lagi. Walau termasuk Kabupaten Bogor, waktu tempuh ke Cimande gak lama, paling sekitar 1 jam lah dari kota Bogor. Kemampuan ahli urut di Cimande biasanya dilatih sejak kecil. Keahlian ini didapat dari turun-temurun. Sekarang ini mah sudah generasi ke-8 yang terjun langsung menangani penderita patah tulang. Nggak pakai macam-macam obat, cuma minyak yang dibuat dari tebu kuning dan kelapa hijau. Ramuan ini yang jadi modal mengurut pasien. Eta sebabna pasien yang ditolong gak akan merasa sakit. Santai baik kata si abah mah. Hehehe. Enggak. Nah, ya. Sama aja menurutnya. Ketawa. Ini juga pertama takut ya? Tekniknya sih rahasia, tapi rata-rata yang kesini ngakunya sih sembuh. Urut Cimande menjadi terkenal. Cenah karena karakter orang Cimande yang suka menolong. Makanya keahlian kuno ini lebih cepat menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan sekarang disebut sebagai sarangnya jawara penyambung tulang. Lu takut sana sakit. Ini anak kita. Sejarahnya, kemampuan mengobati patah tulang didapat karena dulu Cimande adalah salah satu pusat perkembangan silat. Banyak jawara lahir dari sini. Keahlian urut Cimande diawali dari upaya menolong pendekar yang cedera karena latihan atau setelah bertarung. Pernah dengar kan jurus silat Cimande? Ini salah satu jurus silat yang ampuh. Makanya banyak orang yang datang langsung untuk mempelajarinya. Saya salah satunya. Nama saya Romi Perdana Putra. Biar singkat, panggil aja Roperta. Nama beken gitu loh. Dapat menguasai silat Cimande menjadi kebanggaan tersendiri buat saya. Keutamaan silat ini adalah kesederhanaan. Sebab inilah gambaran tingkah laku manusia yang hidup di dunia. Jangan sombong dan harus rendah hati. Itu kata para pendekar Cimande. Untuk gerakan menyerang, kelit berdiri pun digunakan. Kuda-kuda yang kokoh menjadi tumpuan. Sebagai ilmu bela diri, silat Cimande juga mempelajari jurus senjata. Ini antisipasi, sebab kejahatan bisa wae menghampiri dengan beragam cara. Tapi intinya, bertarung bukan tujuan utama dari silat Cimande. Ia mempunyai arti yang lebih penting, yaitu tenggang rasa dengan sesama manusia. Sebisa mungkin perkelahian dihindari agar tidak merusak silaturahmi. Inilah yang membuat saya kagum dengan silat Cimande, salah satu aliran kuno yang berperan penting bagi perkembangan silat di Indonesia. Bagi saya, adanya budaya silat membuat bangsa Indonesia semakin satu. Itu yang dulu membuat saya semangat belajar silat sejak remaja.
Menguasai silat menjadi berkah buat saya. Gara-gara ini, saya jadi banyak kenalan. Berprestasi di bidang pencak silat juga menjadi salah satu modal bagi saya menjadi Jajaka Jawa Barat. Di ajang tersebut, saya mewakili Kabupaten Bogor, kampung halaman tercinta. Makanya, sekarang ini saya jadi punya agenda rutin sebagai duta wisata. Jadi, sok atuh, mau tahu apa aja yang menarik di Bogor, tanyakan ke saya. Bakal saya kasih tahu semuanya. Iya salah satunya, Kampung Budaya Sindang Barang, tempat karantina dulu selama pemilihan Mojang Jajaka Bogor. Ini tempat bersejarah buat keberadaan kota dan Kabupaten Bogor sekarang. Jadi, tempat bersejarah oge buat saya. Nah, ini kebetulan ada yang lagi bikin batik nih. Ini Batik apa, Pak? batik Sindang Barangan kita sebutnya. Barangan. Jadi ini motifnya motif papakisan. Ya, ini apa ya? Kenapa kita bikin motif papakisan? Karena di Bogor banyak pohon pakis. Contohnya tuh, di atap situ tuh pohon pakis pada tumbuh. Iya. Gitu. Dulu Sindang Barang Jadi adalah gitu sebuah aja. kerajaan. Berdiri sekitar tahun 1100-an setelah kerajaan Tarumanegara pecah. Sindang Barang ada dalam pengaruh kerajaan Sunda kuno kala itu. Keberadaan kampung budaya Sindang Barang pernah hilang karena kurangnya pemeliharaan. Alhamdulillah, sekarang sudah dikembalikan lagi oleh pemerintah. Replika kampung ini dibuat semirip mungkin kayak dulu. Misalnya dari bentuk leit, jeung rumah panggung khas orang Sunda. Coba aja Moka yang ngomong. Dari kesenian Sunda juga dikembangkan. Jangan kaget ya, simkuring oge bisa segala macem. Lain silat wae. Main kendang, saya juga salah satu jagona. Harus bangga atuh punya kesenian tradisional asli. Ini yang membuat kita berbeda dengan negeri manapun di dunia. Soal seni, Sindang Barang punya macam-macam. Salah satunya angklung gubrak. Seni buhun yang adanya memang di Kabupaten Bogor. Abah Ikin ini yang menjadi turunan langsung pembuat angklung gubrak. Katanya mah seni ini paling enggak udah ada sekitar 430 tahun yang lalu. Warga kampung Cipining yang punya sejarah memang. Beberapa ahli meyakini tempat ini sebagai cikal bakal lahirnya kesenian angklung yang kini berkembang di Jawa Barat. Ukuran angklung gubrak khas. Konon dulu mencapai 2 meter. Ini disesuaikan dengan ukuran manusia kala itu, yang tinggi-tinggi katanya, makanya disebut angklung raksasa. Sekarang iya, replikanya disesuaikan juga sama ukuran tinggi pemakainya. Membuat angklung gubrak butuh waktu khusus. Cerita Abah setahun cuma bikin 1 set aja. Ini nggak ada suara, ini nggak ada, ini nggak ada. Pijen. Itu pijen, itu 2 pijen. Iya deh, iya. Ini nggak ada suaranya, nggak ada tuh. Udah buang. Bambu buat angklung dipilih yang masih muda. Bambu tua tidak bisa dipakai karena batangnya yang gampang pecah. Angklung gubrak punya cerita. Dulu sebagai alat permohonan supaya diberi panen raya. Kala itu warga kampung dilanda musim paceklik yang panjang. Cerita Abah mah, rangkaian melaksanakan wangsit tersebut
yang akhirnya menghasilkan alat musik angklung. Konon, alat ini berhasil mengundang Dewi Sri Pohaci untuk turun ke bumi ngasih keberkahan. Dewi Sri itu dipercaya orang Sunda kuno sebagai Dewi Padi, dewi yang memberi kemakmuran. Jatuhnya padi ke bumi itu yang disebut orang kampung dengan sebutan gubrak, sampai akhirnya kesenian itu disebut angklung gubrak. Ada 3 jenis irama yang dimainkan. Untuk nada rendah dihasilkan dari ganjling, angklung yang ukurannya paling besar. Terus ada engklok yang ukurannya sedang. Terakhir ada kurulung, angklung kecil yang menghasilkan nada tinggi. Sebagai cikal bakal angklung di Jawa Barat, nada-nada angklung gubrak memang beda dengan seni karawitan Sunda. Punya nada alami anu khas sebagai seni buhun Sunda. Wilayah Bogor itu ada 2 bagian. Ada yang masuk wilayah kabupaten, ada juga yang masuk wilayah kota. Nah, kalau kota Bogor sendiri dari dulu terkenal sebagai kota hujan. Jadi, siap-siap ya bawa payung kalau main-main ke sini. Soal hujan erat kaitannya dengan posisi Bogor yang ada di kaki Gunung Salak. Kondisi atmosfernya mempercepat penguapan air laut. Inilah yang membuat hujan sering sekali datang. Seringnya hujan di Bogor berpengaruh sama kota-kota yang berada di bawahnya. Apalagi buat Jakarta, di mana Sungai Ciliwung bermuara. Biasanya saat di Bogor hujan terus-terusan, debit Sungai Ciliwung meninggi dan bisa saja meluap. Hal ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh penjajah Belanda yang dulu pernah menguasai Bogor. Karena itulah dulu Bendung Katulampa dibuat. Selain untuk mengairi sawah, bendung ini fungsinya sebagai sistem informasi dini untuk mengetahui ketinggian dan debit air aliran Sungai Ciliwung. Jadi, kota-kota yang ada di dataran lebih rendah bisa siap-siap kalau air bendung Katulampa sudah mencapai ketinggian maksimal. Makanya, salah kalau menganggap bendung Katulampa fungsinya untuk menahan dan membendung aliran Sungai Ciliwung supaya Jakarta nggak banjir. Buat kami, orang Bogor, hujan itu berkah. Soalnya mah, kondisi ini yang memicu pembentukan ozon. Makanya, gak heran kan kalau udara di sini selalu sejuk. Cerita tentang Bogor memang lebih populer kotanya dibandingkan kabupatennya. Soalnya mah kota hujan ini kerap kali jadi tempat refreshing bagi warga ibu kota di akhir pekan. Padahal Bogor itu satu kesatuan pada zaman Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, sampai masanya Kerajaan Pajajaran. Itu semua kerajaan-kerajaan besar anu pernah berkuasa di Jawa Barat. Pusat kotanya dulu diberi nama Pakuan. Di masa Kerajaan Pajajaran, lahirlah apa yang disebut ajaran Sunda. Ajaran inilah yang diyakini melahirkan adat dan tradisi orang Sunda. Dari sini, budaya orang Sunda menyebar ke wilayah Jawa Barat. Sampai sekarang mah dialek Sunda yang digunakan orang Bogor masih menyisakan gaya Sunda kuno. Kedengarannya memang berbeda dengan Sunda Priangan.
Tapi menurut para ahli, inilah bahasa Sunda yang justru lebih dulu ada. Cara bicara kami lebih tegas. Mau ngomong sama orang tua atau yang lebih muda, sama wae bahasana. Makanya suka ada yang bilang bahasa orang Bogor Makassar. Padahal justru seperti inilah bahasa Sunda yang digunakan para leluhur. Ini julukan buat bahasa kami, bahasa raja. Lepas masa kerajaan, Bogor mulai didatangi bangsa Eropa. Orang Belanda punya sebutan khas buat kota kesayangan saya ini. Namanya Buitenzorg. Ini sebutan untuk daerah yang memiliki tanah subur dan udara sejuk. Kalau orang lokal kerap kali menyebutnya Bogor. Itu gara-gara susah menyebut Buitenzorg tea. Gara-gara tanah subur itulah, tahun 1817 Kebun Raya Bogor dibangun. Ini kebun botani pertama yang ada di Nusantara. Sejarah mencatat lebih hebat. Disinilah pusat penelitian tumbuhan pertama yang ada di Asia Tenggara. Johannes Elias Theismann adalah salah satu ahli botani yang punya jasa besar. Ia adalah orang Belanda yang menata ulang Kebun Raya Bogor selama 50 tahun. Sampai akhirnya sekarang Kebun Raya Bogor ini punya konsep. Ada rumpun bambu, kawasan tanaman palem, kawasan tumbuhan panas, dan lain-lain. Penataan ini juga memudahkan peneliti. Soalnya, kata ahli botani bisa dijadikan sebagai tempat aklimatisasi berbagai jenis tumbuhan. Miniatur kecil yang bisa mengembangkan berbagai jenis bibit tumbuhan. Sekarang ini kegiatan penelitian terus dilakukan. Ratusan peneliti dunia telah datang. Kebun Raya Bogor tetap punya pesona kuat di mata para ahli botani. Manfaat penelitian di kebun raya sampai sekarang masih bisa dirasakan sama warga Bogor, terutama petani. Gara-gara pernah mencoba mengembangbiakan salah satu buah dari Filipina, di Bogor ada buah unik yang susah didapat di kota lain. Namanya buah bisbul. Penjualnya bilang buah bisbul ini punya julukan buah mentega. 25. Bisbul nak? Kilo 5. Amis tuh? Mau rasa. Meren karena daging buahnya yang agak padat. Tapi serasa meleleh di mulut pas saya makan. Kayak mentega gitu. Amis, Pak, beli sekilo dah. Kilo aja, ya boleh dah. Keberadaan buah Filipina ini sekarang sudah sekitar 100 tahun. Sekarang banyak ditanam sama petani buah di daerah Ciapus. Tapi ya musiman juga, setahun sekali panennya. Makanya udah mah namanya unik, buahnya juga rada-rada langka. Perkembangan Bogor memang gak lepas dari campur tangan penguasanya kala itu, Belanda. Ide-idenya boleh datang dari mereka. Tapi saya ingatkan deh ya, ini karena kami tinggal di tempat sejuk yang punya potensi alam anu hebat. Pribumi Bogor sudah lebih dulu memanfaatkan dan menjaganya. Makanya Bogor disebut oge tanah pusaka,
tempat lahirnya orang Sunda. Pesona yang dulu mengundang bangsawan Eropa datang ke sini tetap terjaga sampai sekarang. Sebagai pemuda dari tanah Pakuan ini, ya tentu saja saya bangga. Indonesia bagus.